Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara umat Tuhan dimanapun berada. Salam jumpa kembali kita dalam renungan malam pada hari Selasa tanggal 11 Oktober tahun 2022. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama pada hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita akan bersama untuk mendengarkannya. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati, sehingga firman-Mu akan senantiasa menuntun kami untuk hidup dalam kesetiaan, menghargai akan setiap kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan untuk kita renungkan bersama sebagaimana disampaikan tadi dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, dan tema firman Tuhan untuk kita renungkan menghargai kasih dan berkat Allah dalam hidup. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya dalam hidup ini kita tidak dapat mengandalkan diri kita sendiri. Sehebat apapun kita pasti memiliki kelemahan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau kita berhasil, kita sukses, kita berjaya, maka jangan sampai kita menjadi orang yang lupa diri, menjadi sombong dan angkuh dengan segala kemampuan yang kita miliki dalam kehidupan kita. Jangan kita lupa bahwa di atas langit masih ada langit. Nah, firman Tuhan hari ini kepada kita menceritakan tentang seorang yang bernama Naaman. Naaman meraih kesuksesan dan kemenangan dan menjadi terpandang sebagai panglima dari Raja Aram. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan demi kemenangan kepada orang Arab. Tapi semua itu saudara tidak berarti apa-apa bagi dia, karena pada saat itu ia mengalami sakit kusta. Artinya kita dapat bayangkan bagaimana perasaan Naaman pada waktu itu. Penyakit yang ia derita atau sakit kusta membuat dia tidak berdaya. Jadi untuk apa semua yang ia raih jikalau ia mengalami ketidakberdayaan karena sakit kusta yang ia alami. Nah, akhir cerita dari Naaman ini dikatakan bahwa Naaman sembuh dari sakit kustanya, dan itu terjadi karena kuasa Tuhan melalui perantaraan Nabi Elisa, Nabi Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari kisah Naaman ini apa yang bisa kita renungkan untuk kehidupan kita saat ini? Saudara, yang pertama, kesehatan adalah harta yang bernilai. Orang yang sehat pasti dapat melakukan kegiatan atau aktivitasnya dengan baik. Dengan tubuh yang sehat, seseorang dapat melakukan segala sesuatu, bekerja dengan baik, beraktivitas, dan tentunya ketika ia menjalani kehidupan ada begitu banyak yang dapat ia lakukan untuk melakukan kebajikan dalam hidupnya. Karena itu rasa syukur atas kesehatan yang kita terima, yang dianugerahkan Tuhan dalam hidup kita, kesehatan jasmani, kesehatan rohani yang ada pada diri kita
hendaknya dapat kita wujudkan untuk berbuat lebih banyak lagi kebajikan dalam kehidupan, memberikan pertolongan dan perhatian kepada sesama. Dengan cara demikian menunjukkan dan menandakan bahwa kita menghargai akan kehidupan, akan kesempatan, dan akan kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, orang yang sehat memiliki ribuan keinginan, tetapi orang yang sakit hanya memiliki satu keinginan, yaitu sembuh dari sakit penyakitnya. Karena itu mari kita mengingat, apakah pada saat tubuh jasmani kita ini sehat, kuat, pernahkah, seringkah, atau selalukah kita mengucap syukur kepada Allah atas anugerah kesehatan, kekuatan yang telah Tuhan berikan kepada kita? Saudara, hidup kita ini adalah dalam kuasa Tuhan. Kondisi sehat, kondisi sakit, ataupun semua hal yang kita alami dalam kehidupan kita, itu semua berada dalam kendali Tuhan. Dan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita adalah supaya kita senantiasa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sebab tanpa campur tangan Tuhan, maka sesungguhnya kehidupan kita ini tidak berarti apa-apa. Karena itu, bagian firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada hari ini, ketika kita bicara tentang kesehatan bahwa itu bernilai, dan ketika kita merasakan anugerah Tuhan dengan kesehatan, kekuatan kita secara jasmani itu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja, maka biarlah kita mempergunakan seluruh waktu kehidupan kita dengan segala kekuatan daya kehidupan kita untuk senantiasa dapat melakukan yang terbaik bagi kehidupan setiap orang yang ada di sekitar kita dan juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan senantiasa menganugerahkan kepada kita kesehatan, kekuatan jasmani dan rohani kita. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Melalui firman-Mu kami diingatkan betapa kesehatan sangat bernilai. Karena itu biarlah ketika Tuhan memberikan keadaan yang sehat untuk jasmani dan rohani kami dapat lebih banyak lagi berbuat kebaikan. Ketika Tuhan memberikan anugerah dalam kehidupan kami, segala kemampuan, kesuksesan, kejayaan dalam hidup kami, jangan biarkan kami menjadi lupa diri, tetapi biarlah kami mempersembahkan seluruh keberhasilan, kesuksesan hidup kami untuk lebih lagi berbuat kebajikan dan memuliakan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, berkatilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.